Easy Presso, satu untuk semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, oke? Apakah ada satu paket yang kita beli dan itu kita bisa pakai untuk semuanya? Jadi, great people, kemarin di WOC, masih seputaran WOC, kemarin Easy Presso berbaik hati tiba-tiba ngasih lagi paket box yang isinya macam-macam. Kita akan coba keluarkan. Apa sih dari tadi ini satu untuk semua ini? Tereng! Easy Presso ngasih pour over Z. Jadi pour over Z ini isinya macam-macam dan mari kita buka dan kita unboxing bersama. Keren banget kan? Nah, ini dibuka dulu dong. Jadi Easy Presso ngasih pour over set seperti ini isinya. Dan pas dikasih, gua happy banget. Kenapa? Karena kita dapat dripper barunya Easy Presso. Kemudian kita dapat gelas Easy Presso yang ada gantungannya sepertinya. Oh, bukan. Ini bukan gantungan. Ini adalah kabel charger. Nah, kita dikasih kabel charger yang nggak bisa keluar ini tadi. Oke, ini adalah kabel charger Type-C. Dan pertanyaannya, kok dapat kabel charger? Ternyata kita dapat scale, guys. Kemudian, satu lagi dapat server. Nah, dapat server. Ini server berat juga. Ini server tebal banget, guys. Kayak ini kaca, tapi tebal banget. Dipegang aja beratnya 229 gram. Hampir 230 gram, berat banget. Sambil kita review, kita akan sentuhnya nyeduh pakai kopi Pugol. Dan ini dripper sangat-sangat menarik. Ini ternyata bisa dibuka, guys. Wow, sangat-sangat menarik. Mungkin tujuannya supaya dilepas kalau untung gampang dibawa, terus tinggal dimasukin ke dalam server seperti ini. Tapi agak-agak sedikit miring juga, tapi nggak apa-apa. Kita lebih baik kita pakai seperti ini. Oke, tentunya kita akan review peralatan ini semua pakai kopi. Dan kopi kita hari ini Jadi kopi kita hari ini asalnya dari Palasari, Gunung Palasari, Jawa Barat. Nama produsernya adalah Giri Senang. Prosesnya adalah wash, mix varietas Tipika dan Sigara Rutang, Jawa Barat, Orange Delight, normal. Dan di sini ada para petaninya yang sedang mengeringkan kopi yang ada di sawah dan ladang. Mana ada kopi sawah dan ladang? Nah, sekarang kita akan siapkan peralatannya. Sebelum kita mulai nyeduh, gue mau kasih sedikit lihat beberapa fitur yang ada dari scale kecil ini. Ternyata scale kecil ini cukup mutakhir. Jadi untuk nyalainnya, kita bukan pencet dari sini. Dia kan ada tanda nyalain. Nah, tanda nyalainnya ternyata dari sebelah kiri. On off. Bahannya adalah tempered glass. Kanan kirinya ini adalah ABS plastik. Beratnya sendiri sekitar, dia bisa nimbang beratnya sampai 2 kilo. Jadi ini cukup kuat banget, kecil-kecil cabai rawit. Di sini kalau kita lihat ini adalah mode gram. Jadi kalau bisa dirubah ternyata ke mode mili, mode oz, mode gram. Jadi ada 3 mode, oz, gram, mili. Kemudian di sini yang gue perhatikan, di sini juga bisa ganti mode auto. Kayaknya kalau misalnya dipencet, misalnya dia kayaknya auto mulai, mode-mode auto kayaknya. Kemudian ini dia buat barista sebenarnya, kan ini model temper, buat espresso mungkin. Sama ini adalah V, sepertinya kayak volume gitu. Banyak kegunaannya dan banyak modenya, sangat-sangat worth untuk dimiliki, apalagi compact banget. Mungkin kalau dibandingkan dengan, ya, bahkan mirip ukurannya sama seperti Akaya Lunar. Dan gue yakin banget ini harganya lebih murah, walaupun gue nggak tahu ini harganya berapa. Harusnya ini lebih murah. Akaya Lunar ini sekarang harganya terakhir kita beli udah di 5 juta. Itu udah beberapa tahun yang lalu. Jadi barang sekecil ini 5 juta, ya terlalu mahal, guys. Overpriced. Jadi kalau ini bisa jadi sesuatu yang bagus, kenapa tidak? Nah, untuk drippernya sendiri, ya, drippernya ini bahannya plastik. Plastiknya entah tritan, entah apa, tidak ada keterangannya di sini. Tapi yang gue suka adalah dia punya alur yang cukup oke. Ini mirip-mirip drippernya Timor yang kristal. Nah, oke. Resepnya tetap resep kita normal. Kopinya 13 gram. Total airnya 200.
Kita bagi 4 tuangan per 50 detik, per 50 gram dalam 30 detik. Nah, kalau gue sih jujur, gue agak susah nyeduh dengan scale sekecil ini. Kenapa? Karena terbiasanya nyeduh pakai scale yang lebih besar. Tapi bukan berarti scale kecil ini tidak punya fungsi yang baik. Menurut gue, ini fungsinya baik banget walaupun bentuknya kecil. Jadi sebenarnya scale-scale seperti ini lebih compact dan lebih enak buat great people. Kalau lagi traveling, kalau lagi jalan-jalan, pengen punya alat seduh yang compact, bisa dapat kayak gini nih. Ini udah compact banget, paling sisa punya kettle aja. Jadi misalnya bawa kettle yang non-listrik, kettle listrik pun oke, atau kettle non-listrik yang kecil-kecil itu, sangat bisa di pairing dengan alat-alat seduh ini. Dan menurut gua, Easypresso adalah salah satu perusahaan yang cukup getol, membuat inovasi-inovasi baru dalam produk mereka. Nah, Easypresso kan selama ini terkenalnya grinder. Dia ada ZP6, ada K Ultra, ada X Ultra, ada K Max, semua jenis grinder mereka punya. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat menarik karena mereka coba mulai merambah untuk masuk ke pasar dripper dan pasar scale. Karena Easypresso terkenal dengan grinder. Nah, sekarang dengan adanya dripper ini, gue baru sadar dripper ini mirip-mirip dengan drippernya Timor. Jadi gue hampir salah tadi gue bilang drippernya Timor, padahal ini adalah Easypresso, bukan Timor. Dan mirip banget sama Crystal AI turbonya si Timor. Cuma menarik untuk dicoba komparasi. Cuma ya kita akan coba gimana nyeduh pakai dripper ini, apakah rasanya oke banget. Dan Easypresso bisa keluarin scale seperti ini pun menurut gue oke banget. Gue tadi pakai grind size yang biasa gue pakai untuk nyeduh dengan dripper-dripper lainnya, yaitu adalah grind size 13 di Timer Sculpture. Gue mendapatkan tadi brew time-nya sekitar 2 menit 30-an detik. Berarti brew time-nya sedikit lebih lama ketimbang dripper-dripper lain yang biasanya gue pakai grind size yang sama. Mungkin karena lubangnya yang cukup kecil. Jadi kalau kita lihat lubangnya kecil, nggak sebesar dripper-dripper lainnya, dan flow rate-nya jadinya agak lebih pelan. Tapi gue senang banget sih lihat bahan drippernya ini. Walaupun dia nggak kasih tahu ya, oh ini adalah PCTG. PCTG berarti ini adalah polikarbonat. Jadi dia nggak sebening plastik-plastik lain kayak tritan plastik gitu. Nah, ini biasanya polikarbonat nih kayak gini. Coba kita coba rasakan hasilnya. Sebenarnya dripper ini tidak jauh berbeda dari dripper-dripper pada umumnya. Cuma menurut gua yang bisa jadi salah satu kekuatan dari si dripper ini adalah sweetness. Sweetness yang ditonjolkan, kalau biasa gua nyeduh kopi ini biasanya nggak kayak gini sweetnessnya. Ini sweetnessnya sedikit lebih baik. Kenapa sweetnessnya sedikit lebih baik? Karena bahan plastik polikarbonatnya ini cukup tebal, guys. Jadi tadi pas kita nyeduh, kita pegang juga, panasnya itu nggak keluar gitu. Dan kita tetap bisa ngerasain suhunya hanya hangat doang ketika kita sentuh. Artinya, heat resistance-nya bagus. Dengan heat resistance yang bagus, berarti tingkat ekstraksinya oke. Tingkat ekstraksinya oke, biasanya hasilnya, kopi-kopinya bisa jadi manis seperti ini. Kok mau nanya kok, kira-kira setiap dripper tuh kan ada bentuk ribsnya masing-masing ya, kok? Itu mempengaruhi rasa atau enggak, kok? Ya, setiap dripper punya ribs masing-masing. Kenapa punya ribs masing-masing? Karena setiap pencipta dripper tersebut pasti punya idealisme flow rate yang menurut mereka yang terbaik itu seperti apa. Ada orang yang suka flow rate lebih lama karena mereka berpikir dengan flow rate yang lebih lama, contact time antara brew bed dan air seduhan itu akan lebih lama sehingga ekstraksinya lebih tinggi. Ada orang-orang yang berpikir, enggak, gue butuh flow rate yang lebih cepat. Kenapa? Dengan flow rate yang lebih cepat, gue bisa kontrol seduhan gue. Gue bisa seduh beberapa kali interval, 4 interval, 3 interval, sampai 5 interval, gue bisa lakukan itu. Jadi bentuk ribs akan benar-benar mempengaruhi flow rate dari si air yang mengalir tersebut. Selain ribs juga, percuma ribsnya besar atau misal contoh ini ribsnya concave. Concave itu dalam artian masuk ke dalam. Jadi ketika ribsnya concave ke dalam, biasanya mereka akan klaim kalau flow rate yang dihasilkan lagi lebih cepat. Tapi ternyata flow rate yang dihasilkan dari dripper ini tidak terlalu cepat. Kenapa? Karena lubangnya kecil. Lubangnya nggak sebesar yang lain gitu. Jadi tergantung, ada kombinasi-kombinasinya. Ada lubang yang lebih besar, ada lubang yang lebih kecil. Walaupun ribsnya seperti ini, tidak menggaranti kalau flow rate-nya akan lebih cepat. Jadi kita begitu. Jadi kita udah bahas Easypresso Pour Over Set. Harganya berapa? I tidak tahu karena I dikasih gratis dari Easypresso. Tapi boleh great people coba cek di Shopee atau di Tokopedia apakah mereka sudah jual box set ini atau belum. Karena menurut gua box set ini cukup worth it buat great people yang baru terjun ke dunia kopi dan pengen punya alat langsung satu paket. Ada scale, ada dripper, ada server, dan bahkan dikasih gelas. Oke? Dan jangan lupa kalau great people masuk ke Shopee atau Tokopedia, cek Frugal Coffee Roaster. Kita ada Palasari Wash. Oke, great people, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa. Oke? Jangan lupa.